Hai Cakap Squad, kembali lagi bersama saya Cecilia Ong, Chief Operating Officer daripada Cakap di episode Cakap Blitz yang ke-6. Kali ini kita mengundang Ibu Monica Oda selaku Chairperson daripada Gotoh Impact Foundation. Selamat siang. Selamat siang, Sisil. Thanks for coming, it's an honor for us. Sama-sama, my pleasure to be here. Cakap Blitz. Jadi, as far as we know, Ibu Monica as a Chairperson of Gotoh Impact Foundation, dan pertama daripada eksekutif waktu kala itu ya Bu ya, ketika ada di salah satu super app terbesar di Indonesia juga. Oke, Bu Mon, so basically back to the first banget ya, sebelum Bu Monica joined into the biggest super app as the first women executive di sana, pasti banyak banget yang penasaran juga daripada tim Cakap Squad di sini. Background dari Bu Monica mungkin pas awal-awal pendidikan, sebelum bergabung atau sebelum masuk ke dunia karir seperti apa gitu? Oke, mungkin aku share sedikit. Satu hal yang banyak orang nggak tahu, aku tuh sebetulnya dari Surabaya, jadi bisa bahasa Jawa dengan amat sangat lancar. Tapi aku tuh dikirim sekolah di luar negeri dari usia yang lumayan muda, umur 14 tahun aku udah dikirim untuk ke boarding school ya. Jadi SMA aku memang ada di sana, tinggal sendiri. Kemudian aku melanjutkan mengambil jurusan finance di Boston University. Nah, memang waktu masuk di era-era kuliah tuh sempet bingung gitu kan. Dan aku rasa Cakap Squad ini juga pasti banyak yang suka bingung sambil kuliah. Mau ngambil jurusan apa sih? Apa sih yang penting? Nah buat aku juga waktu itu sama, aku juga bingung mau ngambil jurusan apa. Tapi memang waktu era itu, yang dunia yang lagi hot itu adalah dunia finance. Dan aspirasiku adalah pengen jadi investment banker. Kenapa? Karena investment banker bisa make a lot of money. Jadi waktu itu aspirasinya cuma ingin make a lot of money waktu mau lulus. Akhirnya ngambillah finance dan mendapatkan kesempatan bekerja jadi investment banker. Memang training harusnya trainingnya 6 bulan. Aku tuh cuman melakukan training 2 bulan. I realize I hated it. Benar-benar gak suka, kayaknya merana banget. Itu mulai questioning. Tapi terus abis itu pindah jadi fund analyst. Setelah berkecimpung di dunia finance kurang lebih 3 tahun, aku benar-benar ngerasa bahwa this is not me. Aku benar gak suka. Mulai menggali-gali, jadi sebenarnya apa sih aku suka? Tracing back nih dari semua aktivitas yang pernah aku lakukan, aku tuh ternyata suka banget dealing sama orang gitu, dealing sama people. Interesting. Tadi mungkin ini menarik nih Bu, dari kan mungkin people get to know ke Bu Mon as a former gitu ya, former daripada eksekutif Gojek itu, satu-satunya the first women executive di Gojek di kala itu. Terus sekarang as a chairperson daripada Gotoh Impact, but a lot of people don't know about the history daripada Bu Mon. Tadi kita ngobrolin mengenai passion. A lot of people say passion itu comes from internal, tapi one of the thing kadang kala itu enggak semuanya kan bermula dari internal. Kalau dilihat daripada historinya Bu Mon, ada surrounding ataupun environment yang supports to find out that passion, including tadi Bu Mon mention about what do I really like setelah Ibu mulai start dulu nih. Yeah. And mungkin one of the thing before joining as an executive, Ibu juga as a women trainer yang tadi sempat di-mention in terms of tadi recruitment, dan sekarang juga bisa dibilang deeper into that industry. What do you think about the landscape untuk saat ini daripada talent ataupun recruitment industry? Kalau kita ngelihat landscape of specifically tech talent di Indonesia ya, kita kalau ngelihat dari kebutuhan industri terlebih dahulu. Kalau kita ngelihat dari kebutuhan industri, sekarang hampir semua industri itu harus berubah atau mengincorporate some form, some way, somehow of digitalization di dalam bisnis mereka. Kadang kan kalau kita berpikir mengenai tech tech talent, itu orang selalu mikirnya tuh high tech talent yang dibutuhkan. Padahal Indonesia itu dengan kalau kita ngelihat pemerintah sekarang kan
aspirasinya besar ya. Indonesia Emas 2045 ingin menjadi ekonomi digital terbesar nomor 4 di dunia. Kita lihat upaya pemerintah banyak sekali mendorong UMKM untuk lebih digitalize their business, masuk ke online platform dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong digital talent yang dibutuhkan Indonesia tuh apa sih? Digital talent tuh bisa kita lihat dari dua. Jadi satu segmen di mana yang dibutuhin adalah talenta yang bisa membantu untuk mengembangkan usaha yang ada menjadi lebih digital, atau kemudian adalah talenta yang bisa membantu mengembangkan Indonesia, mendorong atau meng-create something new in this digital landscape. Nah kalau kita lihat memang overall talenta di Indonesia itu masih sangat-sangat kurang. Kalau ngomong tech talent, deep tech talent aja, banyak sekali challenges yang kita hadapi ya, dimana memang masih sangat kurang. Banyak sekali dari perusahaan-perusahaan akhirnya import tech talent, ya kan, set up office di India ataupun di Taiwan, ya kan. Tapi kalau kita ngelihat industri UMKM pun yang harus bisa digitalize, mereka semua juga sangat kekurangan tech talent yang untuk bisa ngebantu usaha mereka untuk berkembang. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat secara potensi, Indonesia ini kan sangat diberkati karena kita itu ada istilahnya bonus demografi ya. Dan kalau kita ngelihat secara statistik, kalau aku nggak salah, 70% dari demografi Indonesia itu adalah demografi yang siap bekerja atau produktif ini ya, workforce gitu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan productive workforce ini untuk membangun atau membantu Indonesia untuk berkembang menjadi Indonesia Emas 2045 ini. Jadi kalau aku ngelihat sebetulnya masih banyak sekali opportunity, karena meskipun banyak inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan, tapi belum maksimal nih untuk mendevelop tech talent yang ada di Indonesia. 70% kita demografi kita siap bekerja. Tetapi kalau kita ngelihat yang fokus di STEM industri cuma 30%. Tuh. Nah yang lain-lain ini kan memang masih bisa juga kita incorporate secara digitalization. Itu sih kurang lebih kalau ngomong dari landscape ya. I see. Very interesting. Karena kalau tadi mungkin one of the point yang saya tangkap daripada Bu Mon itu, daripada melihat kesenjangan, kalau kita lihat kan WT crisis ya. WT consists of apa? W tadi crisis, but then T it's an opportunity. Kalau dilihat dari another side, mungkin itu merupakan sebuah opportunity bagi tadi kesenjangan daripada mungkin tadi gender yang masih rendah untuk female, untuk tadi gap another opportunity untuk masuk ke dunia karir kan ya Bu ya. Nah, balik lagi kalau misalnya kita ngelihat daripada bagaimana dukungan daripada let's say about the tech industry terhadap wanita untuk berkarir. What do you think? Kalau aku melihat mungkin beberapa tahun terakhir ini ya, banyak sekali perubahan secara global. Kalau kita melihat kan ESG lebih menjadi fokus, semua perusahaan sekarang ada expectation, ESG expectation. Bagian daripada ESG itu adalah diversity and inclusion, ya kan? Di mana diversity and inclusion nomor satu atau hal pertama yang dilihat adalah gender gap, ya kan? Baik itu gender gap analysis di dalam workforce, gender gap pay dan lain sebagainya, itu menjadi komponen yang penting. Jadi kalau aku ngelihat tren secara global itu udah mulai sangat mendukung perubahan terutama terhadap gender untuk menciptakan workplace policy dan culture yang lebih inklusif terhadap wanita gitu. Dan ini kalau kita ngelihat mungkin tech industry atau tech companies, mereka adalah biasanya the frontliner yang membawa perubahan ini yang kemudian menjadi contoh bagi industri-industri lain. Kalau kita ngomong mamanya, kalau aku ngambil di Goto sendiri ya, di Goto sendiri tahun 2021 jumlah female ratio di organisasi kita tuh di 36%. Di tahun 2022 itu sudah meningkat ke 52%. Jadi memang kita melihat bahwa itu adalah hal yang sangat penting. Kedua,
kita juga melakukan banyak analisis seperti gender pay gap ya untuk mengatasi kesenjangan dalam wage ya yang diterima oleh wanita. Kita juga melihat pentingnya female leadership, dan kita ada istilahnya mentorship khusus untuk wanita-wanita yang memiliki potensi tinggi untuk develop leadership, dan itu adalah program yang berjalan selama 6 bulan, intensif mentoring. Di upaya-upaya lain secara bisnis pun banyak sekali yang kita lakukan untuk wanita gitu. Tokopedia Summit dan fokus untuk mendeveloping entrepreneurs wanita. Bahkan kalau mamanya kita lihat di luar ekosistem GoTo sendiri, banyak sekali ya kalau saya ngelihat upaya-upaya untuk mendorong wanita untuk lebih maju, terutama di dunia tech ya gitu. Berarti bisa dibilang di dunia tech, dan bisa dibilang dunia tech ini membawa influence sampai ke industrial pun untuk develop a gender equality in the workplace for the women. Dan selain daripada faktor eksternal yang mendukung tadi penempatan kerja untuk wanita, policy yang sudah mulai go to arah ke sana, termasuk ESG, women entrepreneurship program, pastinya dari internal ataupun let's say a mindset of women population itu juga pastinya there's something that we need to implant other than external factor yang tadi mendukung. What do you think, Bu Mon? Dan kira-kira apa sih yang sebenarnya menyebabkan, mungkin sebelumnya Bu Mon sempat mention in terms of social pressure gitu ya. Apakah ada faktor-faktor lain yang tadi menyebabkan, kan tadi kita lihat secara workplace udah mendukung nih. Bagaimana kita mungkin encourage women population in terms of social pressure tadi untuk lebih banyak lagi nih yang masuk ke karir. Jadi kalau kita ngomong mengenai mindset, mungkin aku reflect ke pengalaman aku ya. Aku nih mungkin boleh dibilang blessed ya, fortunate enough dengan aku dikirim ke luar negeri di usia yang sangat muda, bisa bertumbuh dan berkembang sehingga memiliki mindset yang aku bilang change maker mindset gitu. Kenapa? Karena memiliki mindset itu membangun. Jadi change maker mindset itu apa sih? It's the ability untuk bisa menghadapi berbagai tantangan. It's the ability untuk bisa stand up dan bilang bahwa ini menurut aku nggak benar. Ini menurut aku harus dirubah, ya kan? Dan memang ingin melakukan perubahan, nggak cuman jadi bystander aja ya. Nah kalau kita ngomong sekarang mengenai mindset, bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak wanita untuk istilahnya maju dalam berkarir ataupun berusaha dan lain sebagainya. Yang harus dirubah itu banyak. Pada systemic level tuh mungkin ngomong tadi social pressure gitu kan. Systemic level kita bilang ya yang harus kita rubah adalah the social mindset. Terutama kalau kita melihat di Indonesia, mungkin kalau di Jakarta udah nggak terlalu common, tapi kalau kita ngeliat Indonesia ini kan besar sekali ya, begitu banyak provinsi. Begitu keluar di luar Jakarta aja, sometimes it becomes very evident gitu. Bagaimana begitu anak, kita nggak ngomong bahkan wanita atau pria ya, anak lulus sekolah yang bahkan lulus SMP, orang tuanya sudah menganggap, oh kamu udah siap bekerja, ya udah kamu kerja aja sekarang, gantian biayain kita orang tua sebagai timbal balik, ya kan? Bahkan di beberapa area, terutama di Indonesia Timur, kita masih melihat anak perempuan usia 14 tahun dinikahkan sebagai ganti mendapatkan uang. Nah sama juga bahkan di Jakarta, social stigma yang harus dirubah itu apa sih? Mindset bahwa wanita itu juga kalau ingin berkarir juga harus bertanggung jawab. Bisa, kita tadi sempat ngobrol ya Sil, bisa jadi ibu yang baik, bisa jadi wanita karir yang baik, bisa mengurus rumah tangga. Jadi social pressure dan ekspektasi terhadap wanita itu sangat-sangat besar. Nah kalau memang kita ingin mendorong lebih banyak wanita, salah satu komponen yang aku juga percaya harus dilakukan adalah if we want to liberate women, we also have to liberate men gitu. Jadi contohnya mamanya kalau ada suami yang memilih menjadi full time house husband, jemput anak,
we should respect that. Kita harus mendukung itu sehingga lebih banyak wanita juga bisa berkarir dan lebih banyak bisa berpartisipasi. Don't step back because of certain pressure. You can always find a way. Pasti ada jalan. Tuh. Dan yang kedua, kalau aku melihat juga banyak yang meragukan dirinya sendiri dengan bertanya, do I truly deserve this? Gitu. Kayaknya lebih banyak deh orang lain di luar sana yang berkemampuan lebih baik daripada aku. Jadi I should not even try. Buat apa gitu. So kalau aku bilang itu ya, mindset society dan mindset kita sebagai wanita juga. Padahal kita sebagai wanita itu memiliki superpower ya istilahnya. Kemampuan kita memiliki naluri keibuan itu pasti ada, jiwa empatetik kita itu lebih tinggi, sehingga di dunia bekerja kita itu membawa perspektif yang sangat-sangat berbeda. So embrace your superpower, jangan justru kita meragukan, but we need to embrace that. So itu sih Sil. Interesting. Itu bisa as in tadi kan mungkin Bu Mon sempat mention mengenai eksekutif yang mungkin secara male itu jauh lebih majority ketimbang female, so it's another bisa dibilang strategi ya for us in terms of communication. Yang tadi mungkin sempat di-mention about men's club gitu ya. Another, and how do we masuk ke dalam dengan sangat natural daripada how do we approach and how do we respond to that. Dan sekarang mungkin udah mulai masuk lagi recently trending mengenai artificial intelligence, Bumon. Dan for women, tadi ini mungkin not only about women but industrial of tadi job seeker who are looking for a job, fresh graduate dan lain sebagainya. Trend AI ini somehow ngerubah structure a bit, ngerubah structure daripada manpower dan juga tadi human resource efficiency tadi. So, what do you think, Bomon? In terms for women, tadi masuk ke dalam job yang udah mulai melebur dengan AI gitu ya. What do you think? Kalau menurut aku ya, kita tuh tidak boleh menganggap AI sebagai kompetisi, gitu. And it's the same. Kalau kita ngomong, is it a competition between men and women? Is it a competition between humankind and AI? It should not be about competition ya. Seharusnya ini menjadi potensi untuk berkolaborasi. Sama seperti kalau di Goto Impact Foundation kita selalu bilang, kolaborasi itu nomor 1 gitu. Karena memang dengan kolaborasi kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang baru. Dengan kolaborasi kita bisa push our effort menjadi sesuatu yang luar biasa. So kalau kita ngelihat, dan what do I mean dengan kalau kita ngomong kolaborasi mengenai atau dengan AI ini. AI ini menjadi salah satu tool yang sangat luar biasa yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja kita. Tuh. Tetapi kalau AI ini adalah tool, berarti kemampuan apa sih yang harus kita asah sebagai manusia, sebagai wanita gitu kan? Kemampuan apa yang harus kita asah untuk bisa mempergunakan AI ini dengan lebih baik gitu. Jadi kalau aku melihat AI itu bisa menjadi thought partner kita dalam berpikir. Tapi yang masih kurang tuh apa? Yang masih kurang adalah konteks terhadap local culture, the experience yang kita alami sebagai manusia itu irreplaceable, ya kan, nggak bisa digantikan. Yang kedua juga ability kita dalam berpikir kritis itu juga harus kita tingkatkan untuk supaya kita itu bisa mempergunakan AI ini dengan kemampuannya gitu kan, maksimal. Pakailah AI sebagai alat untuk membantu mengoptimisasi pekerjaan kita. Tapi janganlah pakai itu atau menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa menggantikan cara kita berpikir. Karena sebagai manusia, I think that is where our difference lies, our strength lies. Our strength lies di dalam kreativitas kita, pola pikir kita kritis, dan pengalaman hidup kita. Setuju. Dengan lifelong learning tadi, terus kemudian daripada kita terus balik lagi untuk nge-explore sesuatu yang baru,
dan move out of comfort zone yang mungkin kita namakan growth mindset ya dulu ya. Dan tadi mungkin perhaps mungkin ada tips or trick yang bisa di-share ke women population, especially to our Sobat Cakep, terkait strategi dalam berkarir itu seperti apa? Strategi nomor 1 adalah find what excites you dan continue to develop that. Kedua adalah jangan pernah mengasosiasikan diri kita dengan salah satu pekerjaan, ya kan? Karena dengan continue to be curious, opportunity lain-lain pasti bisa terbuka. Dan ketiga, ya buat aku, kalau memang kita ingin belajar sesuatu, surround yourself dengan orang-orang seperti itu ya. Kalau kita ngomong terutama untuk wanita-wanita yang mungkin beraspirasi untuk berkarir di dunia tech, carilah mentor itu, mentor-mentor yang bisa memberikan tips and tricks buat kita semua ya. Bagaimana sih caranya kalau ingin lebih berkarir, mungkin kalau kita ngomong lebih spesifik jadi programmer, dan carilah mentor yang memang memiliki karir sebagai programmer, terutama mentor wanita. Jadi Sobat Cakep, inti daripada yang saya dapat daripada Bumuan tadi ya adalah divergence. Jadi as we know, nggak lagi melulu soal convergence, tapi how do we divergence ourselves towards a cross industry tadi, mungkin dari background yang berbeda-beda, dari industri yang berbeda-beda, sampai vocational skills yang berbeda-beda pun. Dan di satu sisi, I'm quite curious one thing, Bu, terkait dengan time management yang mungkin sempat Bu Monica mention, because you enter into number of roles currently, active in number of projects, activity and roles. How do you manage the time itself, especially as a mom, as a wife juga? Silakan Bu Mon. Ya, jadi banyak juga ya yang di interview sebelumnya juga yang suka menanyakan, what do you think about work-life balance gitu? Bagaimana caranya kita memanage time management sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita karir. Dan kalau aku lihat mungkin Sisil tadi baru cerita, baru punya baby juga, ya kan? And in your role, you also realize kan memang susah gitu. So for me, I think kalau ngomong konsep work-life balance itu buat aku, there's no such thing as work-life balance. Kenapa? Karena pekerjaan kita itu embedded dalam kehidupan kita, itu menyatu di dalam kehidupan kita. So I think the way I look at it, time management adalah itu. Nomor 1, memiliki kesadaran bahwa semuanya itu sebetulnya saling interconnected. Yang kedua, aku bilang adalah bagaimana kita bisa membangun support system untuk membantu supaya kehidupan kita bisa lebih efisien atau berjalan dengan lebih baik. What do I mean by that? Di pekerjaan, bagaimana kita bisa memiliki hubungan dengan rekan kerja yang bisa membantu kita supaya kita bisa bekerja dengan lebih efisien. Sekarang kita mulai masuk ke era pasca pandemi, dan mungkin secara how the way we do yang sebelumnya we totally force untuk go online gitu ya, semuanya dalam jarak jauh, tapi sekarang mulai nih ada harmoni yang terjadi juga antara online dan juga offline, atau blended kita bilang seperti itu, dan hybrid bahkan ada yang terjadi. Kira-kira apa saran daripada Bu Monica agar SDM Indonesia ini dapat memaksimalkan partisipasinya dalam ekonomi digital? Menurut aku sebetulnya pandemi itu suatu blessing yang luar biasa, terutama terhadap bangsa seperti Indonesia yang tadinya mungkin nggak siap untuk menjadi digitalized, right? Gitu. Kita dengan terpaksa mengadopsi this digitalization dengan sangat-sangat cepat. Jadi kalau ngomong mengenai pasca pandemi ini suatu era yang menurut aku tuh sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita menjadi bangsa yang leapfrog atau terakselerasi ya mengenai adopsi digitalnya. Itu nomor 1. Nomor 2, kita tetap butuh that human touch ya, right? Dimana ya kita bisa mulai memanage dengan hybrid yang tadi udah dikatakan sama Sisil. Jadi kalau aku bilang, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk terus kita pergunakan sebagai opportunity untuk mengasah our curiosity and our continuous learning tadi.
Nah, kalau aku circle back ke tadi yang awal yang aku sampaikan di awal tadi ya, bagaimana selama berapa tahun ini juga pushnya adalah semua industri itu harus beradaptasi terhadap digitalization. Dengan itu, kalau aku melihat SDM di Indonesia yang belum terdigitalisasi atau tidak terekspos terhadap digitalization ini, mereka pasti akan tertinggal. Jadi kalau kita melihat 21st century skill set, itu apa yang kita butuhkan? Tadi kita udah sempat diskusi beberapa hal yang kita highlight, creativity, critical thinking, communication, ya kan? Tapi digitalization ini menjadi salah satu aspek yang memang penting sekali. Dan kalau kita melihat banyak sekali profesi-profesi baru yang lahir karena digitalization ini. Jadi kalau aku ngelihat tuh contohnya kalau di dalam GoTo ecosystem sendiri ya, kita kan ada lebih dari 17 juta merchant di platform kita, Tokopedia, GoFood, dan lain sebagainya. Mayoritas kalau nggak salah 80% lebih itu adalah UMKM. Mereka membutuhkan talenta-talenta digital ini. Sebelum adanya e-commerce, nggak ada tuh istilahnya kayak marketplace operator, ya kan? Nggak ada tuh istilahnya kayak sekarang social media admin, itu kan sekarang content creator. Itu semua adalah profesi-profesi yang 10 tahun yang lalu doesn't exist. Jadi kenapa konsep digitalization ini sangat penting? You have to be able to continuously learning of the trend out there. Nah, ini tuh sesuatu yang kita pick up juga di GoTo Impact Foundation. Kita ngeliat nih bahwa kalau ngeliat di data kita, merchant-merchant kita tuh butuh talenta-talenta seperti itu. Makanya kita lagi bulan September, ini kita lagi pilot program kita namanya GoTo Certification ya. GoTo Professional Certification ini di mana kita ingin mempersiapkan bonus demografi Indonesia, talenta-talenta muda Indonesia ini untuk bisa belajar dan menjadi siap bekerja, terutama untuk membantu usaha-usaha ini. Jadi contohnya kayak tadi aku bilang, marketplace operator, social media admin, kita pengeluarin nih. Jadi yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. So kalau aku bilang terus belajar nih, kita manfaatkan justru opportunity online learning ini untuk mempelajari tren-tren digital untuk mengembangkan diri kita. Karena to be a talent yang demanded in this 21st century, we need all of this skill set. Digitalization is definitely one.